penduduk. Sensus berasal dari bahasa Latin sensus yang berarti penafsiran harta benda seorang warga negara dan pencatatan nama warga negara. Pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu, sensus dapat dibedakan dua macam. Satu, sensus de facto adalah penghitungan penduduk atau pemecahan penduduk yang dilakukan terhadap setiap orang dan pada waktu tertentu diadakan berada dalam wilayah sensus. Dua, sensus de jure adalah pencacahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar bertempatan tinggal dalam wilayah sensus. Ada juga seperti metode pelaksanaan sensus. Satu, metode canvass yaitu cara pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi rumah penduduk. Dua, metode householder yaitu cara pelaksanaan sensus dengan jalan mengirimkan satu daftar pertanyaan dan bersifat demografis, ekonomis, dan sosial. 1. Mengetahui jumlah penduduk seluruhnya. 2. Mengetahui golongan penduduk menurut jenis kelamin dan umur. 3. Mengetahui keadaan pertumbuhan penduduk. 4. Mengetahui susunan penduduk menurut mata pencarian agar diketahui struktur perekonomian. 5. Mengetahui keadaan penduduk, daerah yang terlalu padat, dan daerah yang masih jarang ada penduduknya. 6. Mengetahui keadaan penduduk suatu kota dan mengetahui akibat perpindahan. 7. Merencanakan pembangunan bidang kependudukan. B. Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting manusia, misalnya perkawinan, perceraian, adopsi, dan perpindahan penduduk. C. Survei merupakan pencacahan penduduk dengan cara mengambil contoh daerah. Jadi, survei tidak dilakukan di seluruh daerah, melainkan hanya pada daerah tertentu yang dianggap mewakili seluruh wilayah negara tersebut. 1. Survei sosial dan ekonomi nasional dilakukan untuk menjaring data mengenai keadaan sosial dan ekonomi penduduk Indonesia secara keseluruhan dengan cara mengambil sampel penelitian pada wilayah-wilayah yang bisa mewakili karakteristik rakyat Indonesia. 2. Survei penduduk antara sensus dilakukan untuk mendapatkan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia dalam setiap waktu tertentu. A. Tabel. Penyajian data dengan tabel merupakan cara yang paling mudah. Penyajian dengan tabel biasanya digunakan untuk kepentingan analisis perbandingan. Kelebihan penyakinan data penduduk dengan menggunakan tabel. 1. Memudahkan dalam membandingkan antara suatu komponen dan komponen yang lainnya. 2. Memudahkan dalam membandingkan antara periode tertentu dan periode yang lainnya. 3. Data dapat disajikan secara akurat. 4. Dapat menyajikan data yang kompleks. B. Grafik atau diagram. Data penduduk yang disajikan dengan menggunakan grafik disebut olahan grafik kependudukan, yaitu visualisasi data atau informasi tentang kependudukan secara ringkas, menarik dan jelas dalam bentuk garis dan melengkung lingkaran persegi dan titik agar memudahkan pembaca atau menggunakan dalam memahami data atau informasi disajikan. Kelebihan penyajian data kependudukan dengan menggunakan diagram. 1. Dapat membandingkan kisaran antara satu komponen dan komponen yang lainnya. 2. Mudah dipahami karena datanya lebih sederhana. C. Peta. Data atau informasi kependudukan yang ditampilkan dalam bentuk peta akan lebih menarik dan mudah dibaca karena menunjukkan lokasinya. Kelebihan penyajian data kependudukan dengan menggunakan peta dapat memberi informasi kependudukan yang cukup lebih luas. Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar perencanaan dapat berjadi dengan baik. 1. Pengolahan data pendudukan. Data pendudukan sebelum dianalisis terlebih dahulu harus diolah. Tujuan pengolahan data pendudukan yaitu untuk memudahkan untuk menyederhanakan data dalam melakukan analisis. Pengolahan data kependudukan dapat dilakukan dengan cara klasifikasi maupun tabulasi.
1. Penduduk usia 0-15 tahun sangat besar, sedangkan usia tua lebih sedikit. 2. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kematian. 3. Pertumbuhan penduduk relatif tinggi. 4. Sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Tiongkok, Mesir, dan India. 1. Perbandingan jumlah penduduk pada relatif seimbang, sedangkan usia tua lebih besar. 2. Tingkat kelahiran umum tidak begitu tinggi, demikian pula dengan angka kematian relatif lebih rendah. 3. Pertumbuhan penduduk lebih kecil. 4. Terdapat di beberapa negara maju, antara lain seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. 1. Jumlah penduduk usia muda dari 0-15 tahun dan usia tua di atas 65 tahun sangat kecil. 2. Jumlah penduduk yang tinggi berkonsentrasi pada kelompok usia dewasa. 3. Angka kelahiran sangat rendah, demikian juga angka kematian. 4. Pertumbuhan penduduk sangat rendah mendekati 0. 6. Jumlah penduduk cenderung berkurang dari tahun ke tahun. 6. Yang berasa pada fase ini antara lain Jerman dan Belgia. Pentingnya informasi mengenai kependudukan bagi seorang perencanaan tidak hanya menyangkut masalah kondisi sosial ekonomi yang dianut atau jenis kelamin saja, melainkan juga keadaan mengenai jumlah penduduk, berkembang, kelahiran, kematian, produktif penduduk, dan sebagainya. Bobby Valentino.